Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Sebuah ungkapan yang tepat untuk para pemberi pertunjukan terbaik di Argentina tadi pagi. Jika kita berbicara soal Marc Marquez, akan mudah dilihat sebagai penguasa race dengan segala rekornya. Namun, tak hanya kejayaan Marc Marquez yang menjadi tontonan. Bagaimana Honda bisa mengasapi Ducati, Aprilia, KTM, dan tentunya Yamaha. Meski awalnya sempat tercecer saat start. Dan juga update-update lain tentang rider yang berjuang dan yang harus menderita crash. Seperti apa lengkapnya, kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Marc Marquez menangkis Alex Marquez dalam sprint race yang menegangkan di Grand Prix MotoGP Argentina 2025 untuk meraih kemenangan Sabtu keduanya di musim ini. Setelah lolos dari posisi pole dengan rekor putaran baru sepanjang masa di Termas de Rio Hondo, pembalap pabrikan Ducati Marc Marquez menjadi favorit utama untuk mempertahankan rekor kemenangan 100% miliknya tahun 2025 di sprint. Meski dia tampil baik dalam sprint, dia ditekan keras oleh adiknya yang mengendarai GP24, Alex Marquez. Marc Marquez mampu melepaskan diri pada tahap akhir mencapai bendera finish dengan keunggulan 0,903 detik atas adiknya dalam hasil sprint GP Thailand yang diulang. Pecco Bagnaia melengkapi tiga teratas. Tetapi, sekali lagi, bukan tandingan Marquez bersaudara karena dia berakhir 3,859 detik di belakang rekan setimnya. Johann Zarco berada di posisi keempat setelah balapan yang sulit dari barisan depan, sementara Fabio Di Gea melengkapi 5 besar. Marquez telah memperluas keunggulannya dalam kejuaraan menjadi 11 poin atas Alex Marquez dengan Bagnaia 19 poin di posisi ketiga. Pada putaran pembukaan, Marc Marquez merebut hole shot dari posisi terdepan, sementara Alex Marquez dan Bagnaia mampu menyusul di belakang. Fabio Quartararo dari Yamaha mengawali balapan dari posisi ke-7 dan naik posisi ke-4 serta berupaya menyalip Bagnaia di tikungan kelima meski gagal. Pedro Acosta dari KTM melaju di depan Quartararo di tikungan 1 pada putaran kedua dan tampak menjadi ancaman podium bagi Bagnaia karena dia tertinggal 0,5 detik dari 2 posisi teratas. Acosta akhirnya memudar ke posisi ke-9 menjelang akhir sprint 12 lap. Dengan Bagnaia mampu memberikan jarak yang jelas antara dirinya dan kelompok di belakangnya. Akan tetapi, dia tidak memiliki kecepatan untuk menyamai 2 pembalap teratas. Di belakang pertarungan podium, Zarco yang turun ke posisi ke-6 dari grid, pulih ke posisi ke-4 dengan LCR Honda dan unggul 1,4 detik dari Fabio Di Gea yang berada di posisi ke-5 dengan VR46 Ducati. Marco Bezzecchi berada di posisi ke-6 dengan motor pabrikan Aprilia. Di depan saudaranya Ducati VR46, Franco Morbidelli, yang terlibat dalam tabrakan dengan Brad Binder di lap pembuka yang menyebabkan pembalap KTM itu terjatuh. Binder bergerak di tikungan 7, dengan Morbidelli mencoba melakukan cutback ke tikungan 8, dan keduanya akhirnya bertemu di tengah. Para pengurus menyelidiki insiden tersebut dan akhirnya menganggap tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan karena itu bagian dari balapan. Joan Mir dari Honda mengalahkan Acosta di putaran akhir untuk finish di posisi ke-8. Sementara Quartararo kehilangan perolehan poin ke posisi ke-10. Pembalap pendatang baru Gresini, Fermin Aldeguer, dan pembalap Pramac Miguel Oliveira bertabrakan di tikungan 2 pada putaran kelima. Insiden ini akan ditinjau ulang setelah balapan dan untungnya, meski Oliveira sempat dilarikan ke rumah sakit, namun lolos dari cedera dan tentunya bisa bertarung untuk hari Minggu nanti. Kita ke fenomenanya dulu. Honda, yang kemarin mendapatkan predikat motor terburuk di grid dan berada di zona konsesi, bisa jadi akan kehilangan konsesinya jika terus seperti ini. Pertunjukan yang menyegarkan, di mana pengisi 5 besar tidak hanya pabrikan Eropa saja. Namun Honda berhasil menemukan racikan yang tepat di Termas de Rio Hondo. Dan bahkan tak berhenti di situ. Zarco adalah podium 3 di perebutan pole position. Suatu yang sudah sangat lama terjadi, karena terakhir adalah 2023 oleh Marc Marquez. Lantas, bagaimana ini bisa terjadi?
Johann Zarco mengatakan dia berharap untuk tetap bersama Marc Marquez dan Alex Marquez sepanjang sprint MotoGP Argentina karena saya tahu saya memiliki kecepatan untuk naik podium sebenarnya. Pembalap LCR itu mengantarkan Honda ke barisan terdepan performanya di MotoGP sejak GP Italia 2023 ketika dia mengantarkan motornya di posisi ketiga di grid. Tampil kuat sepanjang akhir pekan di Termas de Rio Hondo, Zarco yakin dia dapat berjuang untuk podium dalam sprint 12 putaran pada Sabtu sore. Akan tetapi, dia terpaksa bertarung di awal dengan Fabio Quartararo dan Pedro Acosta setelah turun ke posisi ke-6 dari garis start, dan sudah terlalu jauh tertinggal dari posisi ketiga saat dia kembali ke posisi keempat. Zarco hanya terpaut 1,167 detik dari Pecco Bagnaia dari Ducati saat bendera finish berakhir, yang menjadikan hasil sprint terbaik Honda sejak Marc Marquez berada di posisi ketiga di Valencia pada 2023. Saya harus senang dengan posisi keempat hari ini, katanya di MotoGP. Baris pertama di kualifikasi sudah menjadi hadiah baik bagi saya dan tim. Dan kemudian saya tahu saya bisa melaju kencang untuk naik podium. Saya berharap bisa bersaing dengan Alex Marquez dan Marc Marquez. Tetapi saya harus sedikit bersaing dengan Acosta dan Quartararo. Jadi, bagus untuk menyalip mereka dan mencoba mengejar Pecco. Tapi Pecco mampu mengatasinya dengan baik di awal balapan. 5 putaran pertama dia mengambil posisi ketiga, dan kemudian dia mempertahankannya. Meskipun kecepatan saya bagus, sulit untuk mengejarnya. Itulah sebabnya saya sangat senang dengan posisi keempat, dan masih berharap besok dengan pilihan ban yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan dan bermain untuk podium. Yang pasti, dengan start yang lebih baik, jika saya bisa bertahan di posisi ketiga dan bertahan di 3 atau 5 lap, maka akan menjadi sebuah perbedaan. Tapi, selangkah demi selangkah, kami kembali ke puncak, dan saat ini saya sangat menikmatinya. Lalu, Yamaha, yang tadinya bisa di nomor 4, kenapa bisa menghilang dan bahkan keluar dari zona poin? Harapannya setelah hari Jumat adalah untuk lebih dekat dengan yang terbaik, namun ternyata Yamaha mengalami beberapa kesulitan yang tidak memungkinkannya untuk mengekspresikan dirinya sebagaimana yang diinginkan di sprint race. Fabio Quartararo finish di posisi ke-10, sementara Alex Rins finish di posisi ke-12 dengan banyak keraguan untuk GP di mana keduanya tahu mereka harus menderita. Saya memacu dengan keras di putaran pertama, lalu saya banyak terjatuh di putaran kedua, analisis pembalap Prancis itu. Saya mencoba memberikan yang terbaik di awal, tapi seperti biasa, cengkeramannya tidak optimal dan ini mempengaruhi jalannya balapan serta tidak memungkinkan saya melakukan hal lain. Sejauh ini, M1 tampaknya jauh lebih baik di time attack daripada balapan. Sebenarnya, di lap tunggal pagi ini, kita tampil bagus. Namun saya berharap bisa lebih tajam, tapi ternyata tidak. Di sirkuit ini, ban menjadi terlalu panas dan turun secara signifikan. Jujur saja, saya tidak menyangka akan mengalami kesulitan sebesar ini. Bicara tentang pilihan ban untuk hari Minggu, El Diablo berkata, kami harus mencoba ban medium, karena pilihan ban lunak di sprint tidak terbukti menjadi pilihan yang tepat. Itu tentu saja tidak mudah. Di sisi teknis, Yamaha memilih pelek yang berbeda dari produsen lain. Apakah ini berpengaruh? Kemudian dari sisi Pecco, yang mampu bangkit ke posisi ketiga, sprint MotoGP Argentina hari Sabtu menyaksikan Pecco Bagnaia dikalahkan oleh Marc Marquez dan adiknya Alex Marquez untuk balapan ketiga berturut-turut. Pembalap asal Italia itu melewati garis finish dengan selisih hampir 4 detik dari rekan tim barunya di Ducati Lenovo, Marc Marquez. Tetapi, dia bersikeras bahwa dia mampu memperkecil jarak dengan duo Spanyol tersebut. Bagnaia mengatakan, dia tahu persis di mana dia kehilangan waktu. Namun, masih harus dilihat apakah juara MotoGP 2 kali itu dapat mencegah Marc Marquez meraih posisi 1-2 lagi di Grand Prix pada hari Minggu. Lintasan ini selalu sulit saya tafsirkan. Saya tidak pernah mampu mengekspresikan potensi penuh kami dan selalu kesulitan. Karena itulah, posisi ketiga hari ini memberi saya rasa percaya diri lebih dibandingkan dengan sprint di Thailand, meski hasilnya sama. Kami berhasil memperkecil jarak sedikit dibandingkan Marc Marquez dan Alex Marquez. Tetapi, kami masih butuh sesuatu yang lebih untuk bisa mendekati mereka. Saya telah mengidentifikasi 2 poin di lintasan yang bisa kami tingkatkan. Berbicara kepada media, Bagnaia mengidentifikasi sudut-sudut yang dimaksud.
Jelas, terlihat di mana kami kehilangan waktu, khususnya di tikungan ke-6 dan ke-11. Dan sekarang, kami harus melangkah maju untuk menghadapi hari esok. Tetapi, kami tetap tenang dan terkendali. Mbak Naya memiliki rekor di lintasan ini, di mana dia sebelumnya tidak pernah finish di 3 besar sebelumnya. Kini, Mbak Naya akan memulai Grand Prix Argentina dengan selisih 19 poin di belakang Marc Marquez dan 8 poin di belakang Alex Marquez di klasemen awal kejuaraan dunia.